lo tangkap kita. Biar kalang. Kita gak peselak pula kok nanggung dah. Abi dokter lah sebenarnya Pak. Ini udah ambil arah itu deh. Baik, selamat sore. Waktu ya masih ada waktu. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua Ulin, para partai pengusung, anggota dewan yang hadir, ada yang baru hadir hari ini, Manik Hidup. Kita tepuk tangan untuk beliau. Teman-teman Demokrat luar biasa, tepuk tangan. Pak Kepit dan semua tim yang saya ajak dari Behan, teman-teman Bawaslu, KPU, kepolisian, tim SIS, tim Satsus yang selalu setia menemani kami setiap saat sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Pertama-tama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa duduk dengan sehat, dengan tenang, dengan sabar untuk mengikuti sesi terakhir ini. Dan yang berikut, tentu saya bersyukur Budik Uma Metan, Uma Lulik, kita seheluli dari zaman leluhur sampai hari ini. Kita harus bersyukur karena itu hoberan, itu hobi kan kita mau hobi, kita mau lulik, kita mau kuasa Budik Uma Metan. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Beno Felix ya. Beno Felix ya. Selamat sore. Ya, nama saya Simon Ahad. Saya lahir di sebuah kampung yang waktu itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, karena jangankan ada jalan, tetapi gelap gulita. Ada senior saya di sini, Pak Frans Nurak, tolong berdiri dan tepuk tangan untuk beliau. Ya, bene asideno, bene ulu, sino di kapol segala dapat sana. Ya, baik no. Ya, kebetulan teman baik kan. Dari sejak kenal sampai sekarang selalu setia, kami sering ada komunikasi. Bilo umit bisa, menanggal bilo, menangane kayak rumput. Iya, saya masuk SD di WOE, SMP di Keva Menanu, SMA di Bentur, S1 S2 Bali, S3 di Malang di Jawa Timur. Ya, sempat keluar negeri ke Belanda, Australia, Singapura. Sudah sempat keliling juga ke Jepang, ke Bangkok, Tamasat, Korea, Kambodia, Vietnam, Amerika, Belanda, Australia, keliling sekian negara sampai Timur Leste. Nah, saya sering katakan itu karena saya bersyukur karena ternyata orang tidak sombong itu Tuhan bisa memilih. Dan saya harus bersyukur, berterima kasih karena ternyata Tuhan itu baik juga terhadap anak-anak petani. Dan saya contohnya. Tapi tidak boleh sombong. Manusia sombong itu tidak disukai oleh Tuhan. Manusia sombong itu tidak disenangi oleh sesama, oleh teman-temannya. Angsa om kido manik kirun prakat liu. Ini keren tiang. Ya. Karena mungkin menghadapi teman-teman yang dahulunya sedikit sombong, sedikit mampu, hanya ingat diri, ya bisa saja. Namanya orang tidak puas, berarti ada. Kalau kami belajar hukum, ada namanya hukum causa prima, sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ini polisi pensiun, Nabi Frans, tenemos, petkohe makna, sih kan udah dihukumi dan itu. Ya, ya. Setelah itu saya memang kepingin untuk kembali. Banyak pertanyaan, kenapa harus pulang Melaka? Jawaban singkat, baik sudah baik, mana Melaka lebih baik.
Tuan jangan bilang tanah timur sonde baik, karena baik sonde baik, tanah Melaka lebih baik. Ya. Program kami sederhana. Kami tidak mau bermimpi untuk manakala tadi sudah teriak-teriak oleh Pak Manser, Manuel Ferran, itu nama yang luar biasa karena diberi di Umumetan. Jadi kita harus apresiasi, dipermandikan oleh seorang Romo swasta, ex-bruder. Jadi itu kita harus terima, Manser, bukan monster, Manser. Ya, ya. Ya itu Manser. Jadi luar biasa, beliau bilang manakala ketika itu kan, manakala mereka jadi bupati, mereka akan gratiskan pendidikan SD sampai SMA. Manakala mereka jadi bupati, akan bangun rumah-rumah adat, akan datang kembali tempat-tempat ini, tempat-tempat di mana mereka bertemu, dan lebih hebat lagi akan meratakan bukit-bukit. Luar biasa. Dan di atas bukit-bukit yang diratakan akan ditanam bawang. Betul Bapak katakan begitu kan? Dan secara tegas beliau mengatakan lagi di atas bukit yang diratakan itu ada bawang, dan bawang itu telah berhasil menjobloskan 9 orang dalam penjara. Luar biasa beliau punya bahasa ini. Dan tangannya sambil begini lagi, ada lambangnya. Sebentar lagi akan ada yang menyusul. Terus dia bilang, siapakah itu? Dia jawab sendiri, beta sonde tahu. Dia kurang ada lagi istilah dia, harusnya siapakah itu? Dia bilang beta sonde tahu. Terus jawaban endo, enak dobel-dobel. Ya inilah kelebihan saudara-saudara saya yang sudah putaran minggu kedua, tidak bosan-bosan mereka terus berteriak dari ya titik ke titik, dari tempat ke tempat, dan beliau tidak pernah absen, hanya minta izin 1 kali. Saya ingat persis karena waktu itu kami mau kampanye di Busebelo, dan pas beliau menjadi ketua tim untuk menggerakkan keluarga sehingga dia minta izin. Jadi luar biasa. Tepuk tangan untuk rekan kita demokrasi, luar biasa. Dan lebih hebat lagi, dia datang mengakui dosa. Saya tidak tahu, kita bukan pastor, tapi beliau mengaku dosa. Artinya bahwa kesadaran beliau untuk menyadari kelemahan diri ini tidak hanya di gereja, tapi di bawah pohon beringin pun beliau bisa mengakui dosa. Memang hebat. Endos, enak dobel-dobel. Aduh, ini naksat ini kan. Dia sendiri tidak tahu. Baik, program kami sederhana. Cukup makan minum, cukup pendidikan, cukup sehat. Hanoi adat sebaik keselati hanoi teraktai. Saya mengikat kain ini, jangan dikira tidak disoroti. Kenapa ini selalu saya bawa kemana-mana? Ini juga sangat keras disoroti. Model kain seperti ini, kalau kami di PH, ini hanya anak-anak petani saja mengikat ini, hanya orang-orang petani saja untuk mengikat ini. Karena dia ketika dia mengikat, pasti pagi-pagi dia bangun untuk ke kebun. Dan saya disoroti keras. Makmukit ya, saya pakai kain sebenarnya. Makmukit ya, saya pakai kalung nih. Hiliman kesimon hak no kim to uline. Sebab fatih kita merodi budi November hande. Mukit itu. Tapi saya jawab, saya santai saja. Makanya kadang-kadang pendamping saya itu sampai stres. Karena kalau orang bilang mukit saya jawab tidak apa-apa omane. Ambil mukit ente, tapi ambil tidak mencuri uang. Kami cukup hidup sederhana dengan keluarga, dengan bapak mama yang memang kita sama-sama orang susah. Karena itu, wahai saudara-saudara, marilah kita yang susah melayani yang susah. Marilah kita yang miskin, yang kecil bergabung. Bung Karno mengatakan, wahai kaum marhalis, datanglah bergabung dengan gotong royong untuk membangun NKRI. Tidak ada manusia yang besar kalau dia tidak berangkat dari yang susah. Tidak ada orang hebat
kalau dia tidak berangkat dari tanggal 1, 2, dan 3. Karena itu singkirkan kesombongan itu, hancurkan dinasti itu. Kami baru injak gas, harga saja. Kau pakai bisa, dia emar no. Itu. Jadi tidak usah khawatir. Ingat, Bung Karno mengatakan, saudara-saudara, berikan saya 100 orang tua, baru bisa ratakan begitu. Tapi berikan saya hanya 10 anak pemuda saja, saya bisa merubah dunia ini. Apalagi anak-anak saya bukan 10, tapi ribuan, bahkan ratusan ribu. Saya terlalu yakin kita akan merubah Melaka. Si saya bukan 1 dan 2 orang, tapi mereka ribuan, bahkan ratusan orang tersebar di mana-mana. Jangan takut, saudara. Tidak ada yang paling hebat di dunia. Yang hebat hanyalah kebenaran. Yang hebat hanyalah orang-orang jujur. Yang hebat hanyalah orang-orang yang nohak neter, nohak kai, nohak dumi, nohak lara, nohak malu. Itulah orang-orang hebat. Kesombongan tidak akan mengalahkan orang-orang hebat yang benar itu. Jadilah manusia pemberani. Kalau bapak mama ingin berubah, ingin maju, kita harus maju untuk melawan segala ketidakbenaran. Kita anti kekerasan, kita anti diskriminasi, kita anti yang namanya dinasti, kita anti semua itu. Kami sudah berkali-kali, kami sering sekali diintimidasi, bahkan kami dilempar dengan batu, berdarah-darah, datang ke polisi, kita serang. Kami mau lewat, tidak bisa, dihadang dengan mobil. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi. Tapi saya katakan kepada saudara-saudara saya, kendalikan diri. Biarkan kejahatan diurus oleh aparat penegak hukum. Kita sebagai insan ciptaan Tuhan cukup mengampuni, cukup melayani dengan kasih. Dan itu saya terlalu yakin. Siapapun dia memberanikan diri untuk melakukan kejahatan terhadap sesamanya, dia akan dibalas oleh kekuatan-kekuatan alam, akan dibalas oleh kekuatan-kekuatan Tuhan, dan akan diberkati oleh umum maitan. Nanti kita akan lihat tanggal 9 Desember. Dari Indonesia hidup cukup sederhana. Hindari kesombongan, hindari kemunafikan, hindari kebohongan. Ya, hindari semua itu. Moto saya, berpikir, berkata, bertindak yang baik dan benar. Kita menel seluk, makanya seluk malah seluk. Makes manu meneo, malah manu makes. Supaya orang bisa pegang komitmen kita. Betul, kita ini bukan anjing, bukan fahim, bukan rawa. Karena itu hanya ikut. Itu tidak berekor. Karena itu yang orang pegang adalah janji. Yang orang pegang adalah komitmen. Yang orang pegang adalah kata-kata. Karena itu kami tidak mau muluk-muluk. Cukup kalau Bapak Mama percayakan kami, tahun pertama kami cukup membangun pusat pemerintahan kabupaten di Malaka. Kami cukup membangun kantor bupati, cukup membangun dinas-dinas, cukup membangun rumah jabatan. Selanjutnya kami harus perbaiki jalan-jalan supaya kita komunikasi itu lancar. Karena filosofi dari pemekaran itu adalah mempercepat proses komunikasi. Segera terwujudnya yang namanya sejahtera dan makmur itu
Bagaimana akan sejahtera, akan makmur ketika jalan rusak, ketika listrik tidak ada, ketika jembatan tidak ada, ketika air tidak ada. Kita tidak bisa bicara pertanian kalau tidak bicara air. Karena itu bicara Hahimuto nomor 1 harus ada manajemen pengairan. Cukup. Di sini kita harus tanam apa? Kita harus petakan lokasi ini cocok untuk tanam apa. Jamu menteh, ya kita cari bibitnya yang unggul. Kita kasih penamping hebat. Kita siapkan air yang cukup. Beternak apa cocok? Kambing yang kita buat. Karena semua kita akan menikmati sendiri. Setelah kita menikmati bisa makan minum cukup, bisa juga jual sehingga dompet tidak kosong. Tiap kali kumpul adat pergi kita ngokos. Kita mau itu Lefomos, tuan nai, tuan itu mesti fo. Lefomos BU itu bot. Dia hukum bot, dia loro, dia nai. Di bidang adat istiadat, kami sudah memikirkan, sudah hitung. Surah fulan, fukun, loro nai, kasih gaji, bukan siapa. Terinspirasi kalau tamam yang berbulu, rumah adat cukup banyak, perlu juga kita bangun balai adat. Jika perkumpulan seperti begini, tidak perlu kita yang seperti darurat sementara begitu. Kalau hujan, apa daya? Kalau angin kencang, apa daya? Itu juga akan menjadi tempat-tempat balai latihan kerja. Membuat anak-anak terampil karena ada tempat. Ada yang mau seminar silakan, ada mau latih tari silakan, ada mau belajar menenun silakan, ada tempat. Bagi Timor, bagi Malaka, mungkin itu hal aneh dan hal baru. Tapi bagi kami di Bali, itu hal yang biasa-biasa saja. Karena itu akan membuat manusia-manusianya menjadi berkualitas. Orang tidak hanya belajar untuk lulus, tapi orang pun juga belajar untuk terampil supaya bisa cari makan minum. Karena itu kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam ini harus dimanfaatkan dan diberdayakan. Kualitas pelayanan tadi sudah disinggung. KTP susah, kita siapkan mobil, siapkan motor untuk mai halileo kelalak bisa. Atau sia uang saya maksir nok KTP datang di mobil ini foto di situ dan selesai. Bagaimana saya bisa mengukur bahwa orang Malaka sudah cerdas, sudah pintar? Kita keluarkan kartu Malaka Pintar, sehingga beasiswa itu terarah. Tidak hanya teriak, manakala saya bebaskan, saya gratiskan. Siapa yang Anda gratiskan, Pak? Apakah Anda dengan Anda menyekolahkan anak kepala dinas, anak wakil dewan, itu sudah Anda mengatakan diri Anda sudah menggratiskan pendidikan untuk orang Malaka? Tidak. Jawabannya tidak. Sudah berapa anak-anak petani, anak-anak petugas mengkair tahtur, perik mengkair suruh, ketemu di suruh, yang Anda kuliahkan, yang Anda sekolah? Tidak ada ukuran yang jelas. Di mana-mana kami tanya, semua jawab, "Ami baik." Apakah yang baik? Yang baik di sekolah? Tidak, yang baik. Yang baik di sekolah, baik di foto. Ini jawaban masyarakat. Tangisan, cerita masyarakat. Karena ini harus kami berikan solusi. Kesehatan gratis. Apa yang dimaksud kesehatan gratis? Pusat sudah menyiapkan kartu Indonesia Sehat. Sekarang berapa orang di Malaka yang punya kartu itu? Bagi yang belum punya, kita siapkan kartu Malaka Sehat. Jadi kita bisa tunggu. Bagaimana mencegahnya? Kita harus mulai dengan perbaikan gizi baik, supaya tidak ada tulisan stunting lebih hebat di Malaka. Kalau itu diperdebatkan, siapa membuatnya? Ya, karena stunting itu urusan orang kesehatan, bukan urusan dokter hukum. Tapi kita punya solusi. Harus mulai dari gizi baik. Perhatikan ibu hamil. Lalu bagaimana supaya dari babulu, sakit di babulu, tidak harus lari sampai di betul. Cukup kita berdayakan pos-pos pelayanan persalin di desa, pos pembantu kesehatan di desa, puskesmas di desa. Cukup
berdayakan wanita, tamat bidan, tamat perawat, tempatkan kembali di Bengkulu, di desa masing-masing. Sehingga tidak perlu dia mengeluh. Tidak perlu orang dari Bengkulu harus pergi jadi bidan di Tafuli itu jalannya lebih rusak lagi dari Bengkulu. Jangan salah, saya sudah sampai di sana. Mobil saya sampai banyak terkelupas. Gitu. Karena tanjakannya terlalu tajam, belok lagi. Luar biasa, mereka menderita. Tapi apakah kita katakan saya sudah membangun, Melaka sudah hebat? Belum bisa dikatakan. Membangun hanya 3 desa dengan desa sendiri dibanding di 127 desa, itu tidak mungkin. Kita punya utang 43 miliar. Apakah itu yang kita banggakan? Lalu utang 43 miliar ini buat apa? Kita akan lihat. Di kualitas untuk pelayanan, pertama kami naik, kami harus audit, periksa dulu semua. Periksa dulu. Jadi beritahu aja teman-teman, saudara-saudara yang jadi kepala desa, yang jadi camat, jadi kepala dinas, silakan kerja baik-baik saja. Bu, kerja baik-baik saja, Bu. Ya. Bu, sendusa aneh-aneh. Bu, tenang saja. Nanti kita naik kalau kita baru main. Harus audit itu langkah pertama. Supaya kita bisa melihat. Saya tidak suka, oh ini tidak bisa, harus diambil karena ini waktu menteri yang mengampuni kita. Tidak bisa, maaf. Ponakan kandung saya sendiri, ketika dia melanggar hukum, tindak pidana korupsi, saya bilang proses. Itu ponakan kandung. Silakan kepala desa Weulu tanya hubungan dia dengan saya siapa. Tapi ketika proses bilang proses, semua orang sama di depan hukum. Equality before the law. Semua sama. Jadi tidak ada manusia yang lebih hebat. Tidak usah terlalu bilang wah jangan, pokoknya biar masuk terang aja pasti. Tidak ada, main-main itu tidak ada. Nanti kita tunggu waktu saja. Semua akan indah pada waktunya. Ya. Jadi kita lihat saja. Yang berikut tata kelola. Kita harus kelola. Daerah kita harus kelola. Kita kelola dengan apa? Di bidang ekonomi harus buatkan apa? Sehingga kita ada produksi, makan minum cukup, tapi bisa jual. Siapa melakukan itu? Kalau tidak ada lembaganya susah, hanya ngomong. Kita harus punya perusahaan daerah. Kita harus punya bank penerbitan rakyat Kabupaten Melaka. Kita harus punya itu supaya bisa mengelola hasil bumi kita. Kita bikinkan standar harga supaya tidak ada monopoli. Karena monopoli dinasti itu satu tetangga, satu rumah tangga. Maunya menang sendiri, makan sendiri, kenyang sendiri. Itu tidak bisa. Harus diatur. Harus diatur. Jagung 1 kilo harus berapa rupiah, kelapa 1 butir harus berapa, kambing 1 ekor berapa, semua kita atur dalam perda. Sehingga terukur, semua terukur. Kita kelola di bidang ekonomi. Di bidang pembangunan, ya kita harus lihat. Sudah berapa jalan raya yang di desa, di dapil 1 khusus di Bulu ini sudah dibangun. Karena saya lihat hampir semua dapil 3 semua sama. Dapil 3 itu seluruhnya sama dengan Bulu sama. Dapil 1 itu pun sama. Jangan kita masuk ke Bulu. Coba amasi Inasia, Mbak Betul, Intangkok, Mbak Ami Umar, coba masuk. Sama jalannya juga begoyang rame-rame, berdangsa rame-rame. Ya. Foto-foto juga kalau masuk. Karena jalan pusat semua. Pakai TU juga sama. Nah kita tidak mau seperti itu. Kita harus ada pemerataan pembangunan. Kita harus ada keadilan. Penempatan orang juga harus jelas. Jangan tamat SG, jadi camat, tamat bidan, jadi kepala desa. Yang benar saja. Ya. Pindahkan orang seenaknya tidak boleh. Bagaimana dia bisa menjaga kualitas kehidupan dalam rumah tangga kalau penempatannya sembarangan?
Kalau penempatannya karena dia tidak dukung kita. Sama juga tuh di balik tanah gratis. Di sini bisa, di sana loncat karena bukan pendukung. Itu tidak benar, tidak adil. Harus sama untuk semua. Kita harus kelola. Wilayah kita harus kelola yang baik. Pusat pemerintahan kota harus dikelola. Ada tata ruang, ada tempat untuk kawasan wisata, ada taman kota, ada juga akses dari Atambua masuk, ada gapura, ada akses 2 jalur sehingga begitu orang masuk, wah ini kita sudah masuk lagi. Demikian juga dari Kolban, demikian juga dari Suai, sehingga jelas kabupatennya. Ya. Dan di infrastruktur dan struktur ada saya sudah singgung, jalan, jembatan, listrik itu harus. Air kalau tidak ada harus kita cari bor. Traktor kalau tidak terlalu dipakai, kita pakai hand traktor. Di kampung-kampung itu tidak. Saya selama tidak pernah melihat satu keluarga itu dia punya kebun sampai 10-20 hektar, tidak ada. 1 hektar aja susah saya lihat. Nah ini kan mubazir. Traktor besar-besar terus balik tanah untuk satu keluarga yang 50 meter persegi. Untuk apa? Jadi cukup hand traktor. Lalu balik tanah untuk apa? Kalau tidak desain untuk tanam apa? Karena sebelumnya tidak ada pendataan, tidak ada pemetaan wilayah-wilayah. Harus dipetakan dulu. Kalau balik ini tanam apa? Sehingga jelas pemanfaatan. Kita harus atur, kita harus bangun semua. Jadi setelah kami jadi, tidak ada tawar menawar. Saya sudah bilang ke Kim, kita harus membangun pusat pemerintahan Kabupaten Selatan. Kantor bupati harus dibangun, dinas-dinas harus dibangun. Itu tidak tawar-tawar. Air harus diperhatikan, jalan harus diperhatikan, supaya akses cepat. Mau ada komunikasi cepat. Saya kira sementara itu karena waktu menunjukkan kita harus istirahat. Kami mohon pamit dan mohon maaf, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan benar diakui hanya milik Tuhan. Karena itu ingat, Orsi Ampila, BPU Simai, BK Berokat Simai, BPU Masak Simai, kita tahu tuir. Kita emang lebih sosa kita. Kan emang sosa kita naran mak Emmanuel Seran, kita naran Guido Seran akan diganti menjadi Afak Seran, Afak Laut, Afak Nahak. Apa itu Afak? A itu Asu, FA itu Fahik, K itu Kerawang. Jangan nama kita dipermandikan ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jangan menerima sesuatu apapun. Tidak ada istilah si moholan li kembatu, omong kosong. Memelakan, menoneo, menomoe. Di sini menurut medosan pasti dia nanoi terus idenya. Jadi lebih baik katakan tidak pada money politik. Ya. Karena ketika bapak mama menerima, selesailah sudah harapan kita. Jangan berharap untuk Bebulu dibangun, jangan berharap untuk itu punya kantor bupati. Ini yang kita harus cermati baik-baik. Jadi ingat, tanggal 9 nomor 1, nomor 1, nomor los, nomor lurus. Bukan nomor keliu. Nah, itu hanya kita menarik, itu baru bisa. Ya. Jadi Hanowen dia ATPS cek dulu kertas suara. Kalau kertas suaranya masih cacat, sinobono, sinosobekon ganti dengan yang baik. Karena kita orang nomor 1, kita mau yang baik, kita mau yang nomor 1. Ya. Coblos nomor 1, kalah urusan kedua. Ya. Ingat. Kanoan lifuan unaren, itari gunrit, ya dalai, buena hukum permisi. Ya. Ya, jadi sekitar ketika saya bilang SNKT jauh di satu. Ya, Sakti menang, 9 Desember merdeka. Kalau saya harus dihukumnya bangga. Baik. SNKT. 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 Sakti. 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 9 Desember. 9 Desember. 9 Desember. Sekian, terima kasih.
kasih, Tuhan Yesus memberkati.